gue pengen warnet, gue buka bang. Ini kan amalan ilmu kebal. Di Google. Di Google. Asli saking penasarannya bang. Itu pas hari pertama itu kan ada hari-harinya gue. Dia tuh gue dipendem. Gue kata nih pas yang hari pertama itu ada ular. Ular. Ya pertama emang angin dah, masih coba-cobaan biasa. Itu dipendamnya di gunung atau di mana apa gimana gitu? Di tanah. Di tanah. Teman Ya, masih di sure. daratan gitu ya? Iya daratan. Maksudnya kucing. Jadi kan gue dapet peliharaan dan Hah? akhirnya gue pelihara. dapat peliharaan dan lu pelihara apa tuh? Jenglot. Jenglot. Ya. Nah, Mas Don, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ya kan, sebenarnya banyak dari saudara semua yang penasaran nih, Mas Don. Iya. Karena kan kita channel misteri kita nih, kurang abdol kalau kita nggak bahas masa lalu spiritual dari Mas Don. Seru banget ini. Ini kan masa lalu ya. Siap. Nah, masa lalu Mas Don kan yang teman-teman kenal nih, ada unsur spiritual nih, yang dimana mungkin teman-teman juga belum tahu perjalanannya, dan sepak terjangnya seperti apa sih gitu kan. Nah, boleh nggak nih kira-kira gua ngobrol masalah itu? Boleh, aman. Boleh ya? Boleh, korek aja korek. Seru nih ya. Nah, yang pengen gue pertanyakan Mas Don, lu berarti bener ya pernah buka spiritual lah gitu ya? Pernah ya? Oh, belum lama ini ya? Bukan belum lama sih, jadi beberapa tahun yang lalu silam lah. Udah lama yang berarti ya? Tahun 2021 dari 2020 sampai 2021 itu. Oh, pas sebelum COVID itu ya? Iya. Sebelum COVID. Sesudah lah. Sesudah COVID. Iya. Oh, pas COVID berarti 2021 ya? Iya. Oh iya, berarti sempet dan sekarang udah nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Nah, sekarang fokusnya kemana Mas Don? Gua lagi fokus untuk berbagi hadiah ke anak-anak sekolah gitu. Misalnya kayak jaket, sepatu. Ya tergantung sini. Gue juga kan kalau datangin sekolahan itu ibarat kata sesuai requestan aja, bukan kayak gue yang minta. Jadi ada yang komen nih di live nih, Mas Don datang dong ke STEM ini atau ke SMA ini atau SMP apa SMK, itu random bang. Random. Enggak kayak STEM doang, random pokoknya. Jadi lu datang aja gitu? Iya, sesuai yang nge-DM gue aja. Ada yang nge-DM nih, gue cecetan dari game melalui WA. Udah di WA nanti gue minta Sherlock. Udah gitu. Gue datang bawa hadiah satu buat yang bisa jawab pertanyaan kayak gitu sih. Oh ya, jadi untuk kasih giveaway ke anak-anak yang bisa jawab pertanyaan nih ya. Bener. Challenge lah bahasa gitu ya. Challenge lah. Tapi challenge-nya lebih ke arah mana? Random. Kadang gua ke soal agama. Terus kadang gua ke ini NKRI juga. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, jadi pengetahuan mereka tentang NKRI ini ya. Iya, kadang ke Pancasila. Kemarin ke Pancasila. Terus juga kan kemarin sempet tuh PEN 17 Agustus nih kita nih ya. Itu gua suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Jos itu mendidik banget sih. Asli. Mendidik banget. Udah gitu kalau bisa dikasih giveaway gitu ya. Iya, dan gitu juga kan maksudnya di jam pulang sekolah dia yang tadinya dia harusnya melakukan hal negatif, jadi mengurangi hal negatif gitu. Jadi gua ajak nongkrong, ngobrol. Ntar gua habis kasih itu gua suruh balik. Wah, gitu. Mantap. Ini positif sih menurut gue ya. Nah, tapi Mas Don, ya kita kembali lagi ke pembahasan mengenai sepak terjang spiritual dari seorang Mas Don. Nah, jujur gue pun sebenarnya penasaran nih ya. Soalnya kan gue tahu lu tuh dulu yang sama Pakdim tuh ya, yang lu gitu kan. Makanya gue penasaran tuh. Dari situ gue mulai stis lu, gue penasaran katanya lu bisa nyantet orang gitu kan. Atau mungkin lu santet-santetan sama si Pakdim, atau gua nggak tahu lah gimana arahnya. Nah, makanya gue penasaran nih, lu awal mulanya kemana sih? Awal mulanya belajar gimana sih? Gue dulu sih awal mulanya bang, gue tuh dibawa senior gue gitu. Karena gue memang penasaran sama ilmu-ilmu begituan ya kan. Karena gue tuh dulu dunia malam gue ibarat kata gue nongkrong sama bocah tuh jarang banget balik malam ya, jam 11 gitu, balik pagi bang. Iya, kadang tuh jam 9, jam 10 gue baru keluar. Gue nongkrong di luar rumah tuh sampai pagi. Nah, dari situ ada nih abang-abangan gue kayak ngusulin, lu mau nggak nih masang wapak begini-begini ya kan. Nah,
pasang wapak tuh. Gua awalnya kayak masang-masang, sama kayak baju rajahan. Kayak gua pasang gitu, sabuk, cincin. Gua kalau keluar Media keilmuan lah pokoknya gitu ya. Cincin gua penuh kalau ke rumah, terus ini gua kalau pakai sabuk, pakein kayak baju rompi tuh, cuman tulisan raja. Oh ya, Robi Raja. Iya. Terus juga katanya pernah kan kalau lu tanam di badan, lu mau nanam di badan nggak gini-gini tuh. Itu belakang gua di raja pakai duri kurma. Terus ditulisinnya pakai minyak Keparon. Ya, Oh iya di Raja di tuh. belakang iya. Itu buat apa tuh Mas? Nah gitu sih gue bilangnya tuh buat kebal-kebal gitu. Gue kan penasaran banget ya, namanya pengen banget gitu punya ilmu kebal. Gue juga sempet nih ada cerita nih. Jangan ketawa di sini ketawa. Jadi gue sempet nih dulu kan main warnet mulu bang gue ya. Iya. Iya gue pun juga pas sekolah cabutnya ke warnet tuh kalau udah di warnet nih, kalau udah beli mie goreng aja sama es pegang nih ya kan, itu rokok udah enak banget, rokok es cekek kalau bahasa itu, es cekek. Sama rokok filter udah enak banget ya kan. Iya. Gue main warnet, gue buka bang, ini kan amalan ilmu kebal. Di Google. Asli saking penasarannya bang. Ya gue ada tuh muncul kan, abis gue cari searching muncul tak, gue simpen tuh, gue catet bang. Gue lagi tuh HP gue Asia bang. Asli. Satu karakter Rp1 ya. Nah, abis itu gue catet, gue amalin sama gue. Setelah gue amalin, buset sakit gue bang. 7 hari. 7 hari sakit? 7 hari sakit. Wah, karena mungkin lu amalin gak dijajahnya kali ya? Bisa jadi, gak dijazain gua. Sembarangan gitu, liar jadi. Nah itu lucu banget dah, gue nyari di Google saking penasarannya. Habis itu disembuhin sama bokap gua, dikasih air sama dia, disuruh minum gitu, udah netralisir. Sakit seminggu doang gua. Seminggu. Iya, nah habis itu baru tuh gua sama abang-abangan gua diajak masang-masang begini ya kan, ada senior. Kenal senior gua diajak masang, ya udah tuh masang yang kayak baju-baju rajahan, pakai cincin, pakai sabuk. Jadi kalau mau keluar gua pakai semua tuh. Penuh dong badan lu ya? Penuh banget. Asli. Tapi tanggapan orang sama lu waktu lu pakai gituan nggak aneh apa gimana gitu loh? Pasti ya, namanya cara pandang manusia beda-beda. Ada nih mungkin sebagian orang pandang aneh, emang aneh ya kan? Ini orang apaan sih pakai cincin penuh banget, kan? Buset. Emang kalau udah pengen keluar rumah nih udah baunya minyak bisik ya. Misik hitam gua pakai dulu tuh. Udah bau dukun lah bahasa gitu ya. Cuman dari situ ya itu bang, gue pernah ngetes sekali di jalan. Gue giniin BR sama gue dobrak gitu. Gue nggak ngapa-ngapa, cuman gue bilang mungkin BR kali yang nggak tajam apa gimana ya kan pemikiran gue. Soalnya gue dulu sebelum ngetes pakai gituan gue pakai buku di sini gue. Oh dulu sebuku diselipin lah ya. Cuman udah kelamaan pernah ngetes sekali, nggak ngapa-ngapa, gue makin giat nih. Mau dalemin nih ilmu tuh gimana sih, sampai gue dulu pernah dipendem. Pernah dipendem lu? Nah, yang tanahnya tinggal pala dong itu? Asli. Serius? Jadi serius itu mah. Gila, terus? Kan kaleng-kaleng. Jadi kalau yang dipendem itu gini bang, itu pas hari pertama itu kan ada hari-harinya gue. Dia itu gue dipendem, gue kata nih pas yang hari pertama itu ada ular. Iya, pertama emang angin dah, masih coba-cobaan biasa. Itu dipendamnya di gunung atau di mana apa gimana gitu? Di tanah. Teman masih di daratan gitu ya? Iya, daratan. Nah, itu banyak bang hal-hal aneh kayak yang gua alamin, kayak ular gitu, siluman ular. Cuman ya dalam arti gua takut lah ya kan, orang udah di depan muka gua bunyi-bunyi begitu kan. Yang gua takutin nih gua mati. Ularnya ular asli apa cuman sekedar gaib apa gimana tuh? Gue kan lagi tuh belum bisa ngerasain ya itu gimana. Nah, mungkin ini mah dalam hati gue cobaan kali ya dari guru gue, ya udah gitu gue alamin. Cuman di mata gue tuh nyata asli. Nyata asli, bentuknya ular, benar-benar ular tuh ya. Oh iya. Terus juga pernah tuh gue naik ke gunung bang. Nah nih pas ke gunung ini nih, jadi gue lagi ngumpul. Gue nggak sebutin gunungnya ya. Jadi gue ngumpul di tempat biasa gue nongkrong. Jadi ada tuh tempat kayak formak lepis baju. Dia kayak tukang jahit gitu. Nah, dan dia punya temen juga nih asli orang sono gitu. Kenalan dah nih gua, dan gitu gue ajak ngopi, ngobrol-ngobrol.
gue diajak pergi ke suatu tempat. Nah, gue diajak pergi ke suatu tempat nih. Pertama suruh mandi kembang dah di rumahnya. Di rumahnya nih mandi kembang. Iya udah kayak gitu. Besok-besokannya dia ngajakin buat gue jalan nyari ilmu gitu. Gue carinya ilmu sama tukang jahit itu? Bukan, iya yang punya tempat. Yang punya tempat itu? Iya. Nah yang punya tempat itu punya teman lagi nih. Gak gue bisa sebutin namanya lah ya. Iya nggak usah. Nah jadi gue berdua nih ada nih sama temen gue. Si Bob ini. Yaudah Bob, ayo Bob, ikut Bob. Ikut gue, yaudah ayo mas. Nah, jadi gue malam gue ke rumahnya dia, itu subuh gue berangkat bang. Jadi gue tidur di rumahnya dia dulu. Nah habis itu subuh gue berangkat, ngecer naik mobil, ngecer. Itu gue sebelum jalan disuruh gue celurit. Gue celurit? Iya. Lah, buat apaan gue celurit? Nggak tahu dah, maksudnya dalam arti dia bawa jaga-jaga. Slow aja gue mah. Kata dia sama gue selalu aja kata dia. Cuman tuh mau celurit gue taruh di dalam tas. Gue taruh di dalam tas, gue bawa naik angkot. Gue bilang gue kanan kiri gue udah kayak pantau nih asli. Iya. Masalahnya yang megang gue ganti-gantian gitu kan sama temen gue. Cuman gue megang pertamanya gue berangkatnya. Waduh kata gue. Nah mental nih gue. Takut dituduh apa-apa kan itu ya. Mana pas di gunung. Gue ditinggalin, dia mau udah nyampe duduk, udah pada sila. Gue baru nyampe, kata dia kan mau nungguin. Buset udah pada nggak beres sih, ninggalin gue. Anjing. Ditinggalin mati lo semua. Tinggalin gue bang. Udah gue sampai ngakak anjir. Sampai gini-gini maksudnya apa itu gini-gini? Aduh parah dah. Ya gue akhirnya di situ jalan lagi. Terus gue pernah nih di air terjun, kisah gue di air terjun. Oh iya. Ini after dari yang itu tuh? Iya. Ini belum pernah gue ceritain sih maksudnya. Ini gue cerita singkat-singkat aja ya biar nggak terlalu lama gitu. Benar. Jadi gue lagi di air terjun, kayak di curug gitu. Gue duduk begini bang, sila bang. Sila. Iya jadi ganti-gantian nih tes mental juga nih. Iya. Di tes mental nih. Temen gue masih di depan nih. Gue disuruh jalan sendiri. Itu malam bang posisi. Jam berapa ya? 11:30-an. Oh udah larut sih itu. Itu malam Jumat posisinya. Malam Jumat jam 12. 11:30-an. Gue berangkat. Iya. Jadi itu kan di depan ada guru-guru gue nya ya, juga ada guru gue nya yang mimpin gitu ya, yang berkata yang mantau lah, penanggung jawab lah juga ya. Nah katanya yaudah di sini nih saya lepas dari sini, ntar kamu masuk. Ternyata berdua nih. Masuk berdua tuh. Sendiri taunya. Sendiri? Iya, awalnya pemikiran gue berdua, taunya sendiri. Oke. Pas gue masuk jalan set, gue udah merinding banget ya, namanya masih pemula. Set merinding banget. Nah terus kata dia kan disuruh cari kain hitam. Jadi emang kayaknya udah ditaruhin sama guru gua gitu. Jadi itu ibarat kata iniannya bang, apa tantangannya lah. Tantangannya. Iya. Suruh nyebrang, ngambil sendiri, cari kain hitam dekat sini dikasih tahu kan. Gue cari bang, sampai gua apa anda? Hilang gua. Hilang. Maksudnya hilang gimana tuh? Tenggelam nih gua. Pas gua tenggelam tuh, gua nggak sadar ya kan. Cuman pas gua bangun udah ada guru-guru gua tuh. Oh lu kayak pingsan gitu? Asli, gua nggak tahu pingsannya gara-gara apa. Gara-gara nyari itu apa namanya kain hitam. Salah kan tuh posisinya malam. Curug dingin banget kan. Iya. Udah itu gelap juga ya. Asli. Nggak dikasih lampu, nggak dikasih apa-apaan ya kan. Namanya di tes mental. Udah gitu suruh nyari kainnya kain hitam lagi ya. Iya, yang gelap kan? Juga nyaru kan. Iya. Pokoknya posisi gue nggak sadar dah di situ. Gue pertamanya emang pengen jalan itu udah merinding. Gue bilang, wah ini kata dia kan jangan kosong. Ya gimana ya, namanya tempat begitu. Gue bilang mau kayak gimana gue. Iya. Akhirnya jalan-jalan gue pingsan. Nggak sadar tuh. Udah baru guru lu pada datang tuh ya. Guru gue pada dateng. Nah gue kata mah ini hal bakal gue doang yang ngerasain bang. Gue udah sadar nih. Gue dikasih makan pop mie. Jadi udah persiapan bawa begituan. Makan pop mie gue ya kan. Udah dingin banget tuh badan udah kucut lah. Dinginan malam-malam. Temen gue nih gantian sessionnya nih. Iya, dihilang buset, hilangnya mana tahu. Iya hilang juga temen lu. Hilang juga. Cuma susah banget ditemuinnya. Salah bocah hitam banget. Serius. Bang, lu parah lu. Kenapa harus dibahas hitamnya? Enggak, serius. Jadi barangkali bajunya putih kan? Enggak. Jadi lebih bisa ini kan. Kata gue makan mie, ikut nyari, gue penasaran.
Kata gue lama amat. Temen ya kan? ilmu bukannya panik malah penasaran. Penasaran. Iya. Misalnya emang bocahnya hitam banget kan. Gue nyari tuh, ikut bareng-bareng sampai guru gua iniin juga dah kayak baca-baca begituan lah, nggak ngerti lah gue kan, ngerinya dia diumpetin sama makhluk-makhluk setempat ya kan. Salah emang dia udah kayak makhluk juga. Untung nggak berbulu ya, berbulu apa? Genderuwo jadinya. Udah kayak gitu, guru gue sila tuh, gue inget banget di atas batu. Buat guru gue sila begini kan, duduk bos. Gue ngeliatin Benny bang dari seberang, gue nggak mau berani masuk ke air lagi. Buset, temen gue udah kayak apa, anaknya superhero. Apa itu kenapa tuh? Pengen ketawa dulu itu mah. Ya, kata gue udah kayak superhero. Dia nggak sadar, cuman muncul begini, palanya kan, muka hitamnya kelihatan. Kata gue, jadi begini di air nih. Perlahan lah gitu ya. Perlahan. Palanya muncul, mukanya hitam ya kan. Buset, kata gua. Jin. Dalam hati gua, jin. Udah tuh, habis kayak gitu. Udah muncul rupanya ya kan. Kata gua jelek banget rupanya. Udah muncul, udah naik. Udah tuh ditarik tuh sama tim. Sama yang guru gue juga udah kayak gitu, dibawa ke daratan ya kan. Itu sempet dia belum sadar juga. Oh pingsan juga berarti ya? Kasih gak tau apa tuh daun apa gitu sama guru gue. Begini. Bangun tuh? Baru bangun. Cuman pas bangunnya ngagetin gue bang. Sumpah. Kenapa lagi nih? Jangan ketawa mulu pada pak. Jadi pas kan diginiin ya. Iya. Diginiin kan ke muka. Nah pas dibeginiin, pas daun udah lewat tuh langsung. Tuh gua kayak mati hidup ya, kayak film-film setan. Udah mati nih, tiba-tiba matanya melontot set kata gua tampar aja sama gua. Serem banget lu. Jangan nakut-nakutin lah kata gua. Jangan temen lagi pingsan. Nah, cuman dari cerita itu ini gua belum pernah ceritain ya. Baru di sini gua ceritain. Wih ini kayak yang sebelah nih, belum pernah diceritain, baru di sini ceritain. Eksklusif berarti ya. Gimana tuh Mas Don? Nah itu kelanjutannya gue habis dari situ kan mandi air hangat nih gue. Nah pas mandi air hangat tuh gue di belakang itu kan bunyi nih bang, krusuk kata gue panik krusuk kan. Gue kata gini, lu paling juga setan, kalau nggak tikus, gue kata gitu. Udah tuh gue diemin kan. Nah gue tidur, setelah gue balik ini kejadiannya di rumah. Jadi di rumah kan gue sendiri. Emak gue tuh kalau malam ke pasar ya, jam 3 tuh emak gue berangkat ke pasar. Otomatis gue di rumah sendiri dong. Tuh gue posisi belum tidur bang. Iya. Gue lagi merenung be, soalnya capek banget kan. Di atas rumah gue kan yang lama tingkatnya. Nah gue diem ya kan bengong. Bunyinya sama, keresek. Kayak orang jalan, gesek-gesek. Oh kayak plastik, apalagi suara itu lah gitu kayak tikus lah. Gue bilang, apaan sih lu? Dalam hati gue kuno. Iya. Maksud gue sosok berani aja. Gue takut nih gue salah ban. Ma gue udah posisi berangkat ke pasar, gue bengong ya. Gue diam. Sekali bunyi, kedua kali bunyi lagi. Kesek. Cuman cepet. Alay dalam hati gue. Alay banget anjir. Udah begitu 3 kalinya ngocol. Bikin gue apaan suges. Bener-bener takut salah. Iya. Pas 3 kalinya langsung, gue juga udah bilang lah mati. Itu kok nyampe muncul muka gue tampol lah mati gue, ya kan? Buset, dia nggak muncul. Coba apaan? Mati lampu gue, kayak mati lampu semua ini. Wow. Gue gitu mati di rumah gue doang. Mati di rumah lu doang. Udah mati di rumah gue doang. Apa lagi gue bilang, gue lagi sendiri begini lagi kondisinya. Jangan aneh-aneh be apa? Gue atau begitu be, jangan aneh-aneh be apa? Nah itu gue pengen coba nyalain kan lampu ke bawah, buat sama saklar turun apa gimana kan ya kan. Baru bertangga bang gue nyala, tak. Oh nyala otomatis tuh nyalanya? Nyalanya otomatis, udah kayak di film-film tuh. Iya kayak cinta gitu ya. Iya. Ini jujur aja udah kayak di film-film. Agak ngocol juga salah. Nah udah bahas kayak gitu, gue ngerokok lah sebat. Muncul dah nih. Apa tuh? Peliharaan yang pernah gue pelihara jadinya. Maksudnya kucing? Jadi gue dapat peliharaan dan akhirnya gue pelihara. Dapat peliharaan dan lu pelihara apa tuh? Jenglot. Jenglot? Ya.
pernah lu pelihara jenglot? Karena ngikut. Kadang kan banyak yang bilang lu kalau punya jenglot dia bakal ngisep darah kita. Enggak, kalau punya gua enggak. Jadi setiap malam Jumat setelah gua tanya-tanya nih ya, gua konsul lah ya kan. Setelah dapet itu, tamanya gua belum dapet itu kan. Kan lampu nyala tuh, gua ngerokok sebat. Gua tahu ular bang, jalan dari tangga begini ke gua, berhenti depan gua. Ular asli tuh kalau lu lihat. Gua tahu ular. Pas gua lihat, ini apaan ya? Jenglot nih udah mati gue ya. Gua baru pertama kali ngeliat jenglot mah kan baru kayak di foto-foto doang, nggak pernah ngeliat aslinya gitu. Buset, dapet beginian. Gak dapet ini mah berkata datang sendiri. Makanya ngikut nih. Ikut. Gue liatin kan, matanya nyala we kata gua. Dia begini we, goyang-goyangnya depan gua. Nah pas dari situ udah tuh wangi. Gua kok tapi wangi nih. Ini apa punya orang apa gimana nih ngikut ke gua nih. Ya kan? Gua gak tahu dah tuh kan di situ. Udah habis kayak gitu, gua tanya gue langsung ya kan ke orang yang bisa gitu ya. Guru gua konsul. Soalnya itu gua langsung simpen juga. Gua langsung telepon bocah, gue bilang di rumah gue sekarang. Kenapa emang? Udah ke rumah gue GC, HP masa jadul ya kan, gak ada apa-apa. Gue telepon, mau kemana mas? Udah ikut gue aja. Gue nyari tukang bunga. Ya tukang bunga asli. Gue nyari tukang bunga, gue beli kain kapan putih, gue taruh di kain kapan putih. Jenglotnya itu. Iya. Sama beli minyak. Beli minyak? Iya, minyak juga gue kan. Gue pakai minyak juga dia. Oh iya. Cuman gue silang ini nih, gue biarin dah. Gue katai syarat nih bakal kelari lo ya. Sini aja udah di mana-mana. Ibaratnya kayak dikunci ya. Sotoy-sotoyan doang gitu, gue silang pakai minyak. Udah begitu, besok ada gue bawa, gue konsul. Ternyata dia ngikutin gue karena suka. Jadi si jenglot itu tuh emang tertarik sama lu. Energi badan gue. Oke. Nah setelah itu gue rawatnya kan katanya konon katanya kan ribet ya atau gimana ya, iya, yang gue dengar gitu. Kata orang sih gitu. Ya kan ribet. Enggak ribet. Gue cuma kasih ini doang. Mandiin air kelapa, mandiin air kelapa hijau. Kelapa hijau. Yang malam Jumat gue mandiin air kelapa hijau udah. Kata orang kan minta darah kan juga. Iya. Dia aja. Nah, sorry nih ya, gue pengen potong sedikit. Nah itu semenjak ada jenglot itu jenglot itu berpengaruh apa sama lu? Kalau buat berpengaruh gini sih ya. Sesuatu apapun yang kayak gue punya masalah nih sama orang, gue punya masalah nih sama orang, dia nyari gue, kehindar. Oh jadi kayak seolah-olah orangnya nyari lu nggak ketemu aja gitu ya? Nggak ketemu. Gue sering banget bang dulu dicariin orang apa masalah apa ya kan yang gue perbuat ya kan. Benar. Dicari nih gue sama bocah nih sampai ke tongkrongan gue. Jadi ini pertama gue nongkrong di situ, dia nyari ke situ. Pas dia udah datang, guanya udah nggak ada. Oh jadi nggak tahu ngapa. Seolah-olah nggak ketemu aja lagi. Iya nggak tahu kenapa begitu mulu. Jadi selalu ngeles mulu. Oke. Emang gue nggak ngindarin, cuman langsung dikasih info, mas, lo dicariin sini tadi kesini, udah biarin, gitu. Besoknya gue nongkrong di sini, gue habis nongkrong, dia dateng, nyari lagi, kagak ada lagi gitu aja dah. Berpengaruhnya ke situ. Oh jadi kayak intinya dihindari dari segala sesuatu yang berbentuk kesialan lah gitu ya? Iya. Itu sih yang gue rasain. Gue rasain. Selain itu berarti nggak ada tuh? Nggak ada. Gue pernah sih pas gue lagi nyari apa ya lagi itu ya gue lupa. Amalan juga. Gue lagi jalan lagi nih ke suatu daerah. Itu gue nggak bawa bang. Jenglotnya? Nggak gue bawa. Cuman ngikut. Ngikut? Maksudnya ngikut gimana? Ngikutin dari belakang atau tiba-tiba ada di tas apa gimana? Enggak, tiba-tiba ada aja samping gue. Kan gue sila. Setiap ke sesuatu tempat kan gue pasti sila. Sila, gue netralisir dulu ya kan. Gue santai dulu, relax, baru tuh kan gue sila. Masih merem kan. Cuman tiba-tiba ada di sini gue. Tiba-tiba ada di sini loh? Jenglotnya itu? Iya, gue tanya lagi kan. Soalnya gue nggak bisa ngobrol sama yang begituan kan. Gue tanya nih, besoknya datang lagi nih gue. Kalau ketemu guru gue tanya gitu. Kenapa sih dia selalu ngikut saya? Berarti kalau dia lagi ngikut kamu, tandanya kamu lagi dalam bahaya. Oh, jadi si jenglot itu menandakan sesuatu lah. Kalau memangnya ada tiba-tiba di samping lo gitu. Asli. Makanya pas gue lagi pengen betapa lagi tuh di suatu tempat, tiba-tiba gue nggak bawa dia, tiba-tiba ada di sini. Tiba-tiba ada di ini lo. Gue bingung tuh. Gitu. Iya. Wah itu sih menyeramkan juga. Berarti yang sekilas ya yang lu pelajari itu ya, berarti yang ke air terjun tuh, sorry nih ya, gue pengen tahu itu lu ngapain sih untuk belajar ilmu apa gitu? Yang lu sampai pingsan itu? Itu disuruh tes mental.
Oh jadi untuk tes mental aja? Tes mental aja. Nggak ilmu pengasihan kah atau mungkin kebal kah apa gimana? Enggak. Karena nih guru gua tuh setiap gua temu guru beda-beda caranya. Oh iya sih. Nggak mau yang kalau yang guru gua yang ngasih kayak suruh nyuruh kain hitam itu, dia pengen belajar sama dia tuh bertahap. Gimana cara lu coba tes mental lu dulu. Di tes mental gua di situ dilepasnya ke curug. Suruh nyuruh kain hitam yang tadi temen gua muncul, taunya mukanya hitam juga. Itu dari curug itu temen gue mah nggak dapet apa-apa, cuman yang kalau gue ya gue bilang tuh gue mandi air hangat terus ada suara sek itu. Oh itu itu sampai rumah. Yang jenglot itu baru Asli. tuh. Wah, jenglotnya masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah dibuang jauh-jauh lah gitu ya? Nggak ada gue yang begitu-begituan sekarang. Iya. Nah selama lu punya jenglot itu, apa lu pernah nggak ngerasain efek kurang baik ataukah mungkin apa gitu? Kejadian-kejadian apa gitu? Enggak, kejadian-kejadian aneh malah enggak. Kecuali ini kayak itu gue bilang, kayak selalu dalam bahaya dia selalu ada gitu. Terus kenapa lu buang gitu? Enggak gue buang sih sebenarnya. Gue juga ngomong sama dia kayak gue ngobrol, walaupun dia nggak balas obrolan gue gitu ya. Nggak, kalau serem juga sih kalau balas obrolan. Iya kan? Iya Don, saya ngerti kan. Nggak kabur gue. Dan ngerinya ntar gue ngomong lot ya Don ya. Bahaya juga ya kan. Bahaya juga. Nah jadi pernah tuh sempat suatu malam gue lagi diem di rumah kan, emak gue udah berangkat ke pasar ya. Itu posisi malam banget ya kan. Itu gue ngomong sama dia. Itu gue buka kain, gue buka kainnya, gue taruh depan muka gue begini. Gue ngomong begini ke dia. Lot, makasih ya, lu udah selalu jagain gue nih sekarang ini. Nah ini gue pengen berubah nih, kayaknya gue pengen banget nih hidup yang tenang gitu. Lu nggak usah terlalu mikirin gue, lu balik aja ke alam lu. Karena alam kita berbeda dan gue juga nggak pengen menduakan Tuhan gue. Gue pikir sama gue ngobrol tuh. Dia mah kagak ngangguk, kalau ngangguk takut juga. Ya, iya. Dia takut juga. Ya udah tuh gue ngomong-ngomong begitu panjang. Intinya lu jangan pernah nunjukin rupa lu lagi di rumah gua. Lu cabut sejauh-jauh lu mungkin. Cuman kalau emang lu masih niat mau nolong gua, kalau suatu saat gua ada masalah lu tolong aja, cuman lu jangan balik lagi ke gua. Intinya gua nggak bakal lupain lu dan lu bakal selalu ada dalam maksud gua history. Bakal jadi cerita dalam hidup. Iya, benar. Itu doang. Besoknya nggak ada. Udah nggak ada tuh. Lu cek di tempat yang biasa lu naruh nggak ada. Nggak ada. Wah, berarti balik kali ya, jenglot ya. Bisa jadi. Kalau misalnya begitu kadang gue ngeliatnya dia ngomong gini datang, gue lucu juga. Tiba-tiba halo, gue di sini nih, woi. Masuk TV nih gue. Iya itu sih, itu ya. Sesuatu apapun ya. Kayak tadi gue lagi betapa dia datang di sini gue. Terus gue konsul, gue tanya emang kenapa begitu ya? Tandanya lagi dalam masalah. Berarti ada makhluk-makhluk sekitar yang coba ingin mencelakai gua nih. Iya. Cuman doi datang nih doi. Ya datang sini tiba-tiba. Padahal gua beda kota nih. Rumah gua Tangerang, gua datang ke suatu daerah. Kan beda kota aja kayak. Oh iya sih benar. Nah tapi sebelumnya ya, kalau lu pribadi, ketertarikan dalam dunia spiritual tuh apakah emang dari kecil atau mungkin karena ngeliat orang tuh oh keren ya apa gimana gitu? Apa gimana? Gua tertarik tuh memang dari awalnya ya gue bilang gue hidup di jalan, gue nggak boleh kosong-kosong banget. Iya, tukang cilok aja punya ini ya, pegangan gitu kan pasti. Nah itu dari situ gue udah meraba ke dunia itu dan ternyata keluarga gue sendiri pun bisa, bokap gue, apa saudara-saudara gue yang lain, yang mungkin banget nih nggak terbuka sama gue. Gitu. Karena mungkin belum cukup umurnya apa gimana ya kan? Iya. Itu sih. Tapi kalau yang gue sering temuin nih ya, sorry Mas Don ya. Yang sering gua temuin itu kenapa ya setiap orang yang kayaknya nih punya orang tua yang bisa gitu loh, atau mungkin orang tuanya sebenarnya orang spiritual juga, tapi rata-rata kok malah belajarnya ke orang ya, kenapa ya? Mungkin menurut lu nih sebagai menurut gue ya, itu tadi gue bilang karena awalnya umur gue belum cukup nih, dan mungkin orang tua ini nggak pengen anaknya terlalu mengenal begituan, cukup fokus sama pembelajaran dia, fokus sama dunianya dia ya, sekolah, kalau udah sekolah ya pulang, waktunya jam aktivitasnya apa gitu. Mungkin orang tua mikirnya ke situ, nggak pengen ngenalin anak ke dunia seperti itu. Iya, maksudnya mungkin ntar gitu next time gitu ya. Sama gue pun nggak pernah ngomong kayak gue belajar nih, masang dari sini nih, gue jarang pulang nih. Itu bokap nanya, lu dari mana pulang? Gue bilang aja gue main kemana aja ya kan. Nggak gue bilang gue nyari ilmu, padahal dalam hati gue pasti
dia bisa ngerasain juga lah. Iya, Kita sudah suatu tempat begitu juga pasti kan pulang ada aura negatif atau aura positif yang ikut ke kita, Iya, yang kita tanpa sadari gitu kan. Hmm. Nah makanya nih kalau sekarang malah jadi udah terbuka, bokap juga udah biasa emang gua. Udah tahu juga gitu ya. Ya, kalau dia mah sama temen-temennya masih di lingkup-lingkup itu juga. Oh iya. Dan juga menurut gue ya Mas Don ya, mungkin kadang-kadang ada anak yang canggung. Ya kadang-kadang malu gue menanya orang tua gue, takut diomelin atau gimana gitu loh. Itu menurut gue gini Kang Yuda, anak itu paling males banget kayaknya, bukan males sebenarnya, gimana ya, ngobrol sama orang tua tuh ya tadi yang gue bilang canggung. Salah apa ya? Coba dah kalau kayak lagi tuh gue pernah nih minta maaf nih. Buat minta maaf ke orang tua itu kayak berat banget. Berat banget sumpah. Gak tau kenapa berat banget. Tuh kaki ngambil aja. Padahal mah tinggal ya lah minta maaf gitu, sujud. Salah dia yang ngelahirin itu, cuman kayak berat. Cuman gak tau kenapa itu kayak begitu. Pasti mungkin bukan gue doang yang ngerasain, semua pasti banyak orang yang ngerasain gitu. Iya, gitu banyak juga. orang ngerasain kayak gitu kali. Iya, oke. Wah, itu mungkin beberapa ini ya perjalanan lah ya, perjalanan histori yang pernah lu lakukan dalam dunia spiritual gitu ya, yang dimana sebenarnya kalau kita ambil positifnya sih ya banyak sebenarnya ya Mas Don ya. Kalau kita mau ambil dan negatifnya pun ya jangan diikutin gitu loh ya, seperti itu. Kalau dunia spiritual itu kan kita yang menentukan. Iyalah. Dan gimana kitanya nih, kalau kitanya salah arah lah jangan nyalain gurunya gitu, cara kitanya ya kan. Guru mah tugasnya hanya membimbing gitu. Salah jalan kan murid-muridnya. Benar, itulah. Kadang-kadang ada murid yang udah tinggi lupa sama guru. Benar, ada yang kayak gitu juga. Nah Mas Don, sorry kan, lu katanya sekarang kan udah nggak terlalu fokus ke arah sana kan? Enggak. Nah, itu yang membuat lu mau udahan aja, itu apa sih? Jadi gue ketemu nih sama suatu temen gue yang selalu ngajakin gue ke Manakib. Oh, Manakib. Pengajian Manakib. Manakib itu random, jadi gue udah dimasuk. Random itu gini bang, nggak setiap hari, maksudnya setiap hari bisa setiap hari juga sih Manakib. Jadi gue diajak ke pengajian, gue nyaman nih, gue adem gitu. Nah dari situ tuh gue diajakin ngaji, gue adem ya kan. Akhirnya gue ditalkin. Akhirnya tuh dapatlah pencerahan banyak tuh ya. Pencerahan banyak di situ gue kalau abis baca Manakib nih ngaji, terus ada masukan kayak ini juga ilmunya. Itu gue langsung cerna kok nih nyata banget sama hidup gue ya. Jadi ya sekarang mah ya buat apa sih kayak yang aneh-aneh sih sebenarnya gitu doang. Iya, jadi udah cukup lah gitu ya. Mungkin perjalanan lalu tuh untuk pembelajaran juga. Iya, gue sekarang gitu bang, kalau ada yang ngajakin gue ngaji, kalau ada yang ngajakin nongkrong. Cuman kalau lagi waktunya ngaji ya ada grupnya juga nih kan ya. Iya, itu ngaji gitu ya. Ngaji nih. Sharing lah ya gitu ya. Sharing. Cuma jangan dilihatin ke kamera. Jangan lah. Terketahuan lah. Ya kan tuh. Oh iya. Ini kalau gini pengajian nih kan. Manakib. Jadi gitu. Sharing lah gitu ya. Sharing tentang ilmu agama lah intinya ya. Iya. Nah itu sih yang benar paling penting ya, karena sekuat-kuatnya ilmu ya tetap aja kalau tidak atas izin Allah ya kita bukan siapa-siapa. Iya, karena ilmu ini punya beliau. Kita harus nyari guru yang bisa ngebimbing kita untuk jadi petunjuk nih buat depannya ya kan. Benar. Bukan tentang dunia, tapi buat kita di akhirat sih gitu. Benar, dunia wal akhirat itu yang paling penting itu ya. Sebenarnya seperti itulah. Jadi tahap pendewasaan itu yang mengajarkan kita untuk makin mengerti tentang dunia keilmuan. Sebenarnya ilmu itu bukan sakti ya, bukan yang hebat itu bukan yang sakti gitu kan. Karena yang sakti cuma kera kan gitu ya. Bukan jago juga, karena yang jago itu cuma ayam ya Mas Dan ya, bener kan? Gitu kan. Makanya kalau mau ya kita nyari ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Itu sih ambil ya, itu yang luar biasa ya. Di situ kita ambil hikmahnya dari segala cerita. Iya, kalau misalnya nanti lu pendongeng, lu begini, kan kita pengen ngedongeng atau apa ya? Semua orang punya jalan hidup masing-masing dan lu punya cerita hidup lu masing-masing. Mungkin yang gue ceritain ini adalah cerita hidup yang gue alami selama gue masih hidup saat ini ya. Dari gue berjalan, semua orang pasti punya kehidupan nih yang dari gelap sampai terang, dari terang sampai gelap, terus ke terang lagi ada juga begitu. Oh iya, luar biasa tuh ya. Jadi gelap dan terang, hitam dan putih. Intinya mah jangan sampai
lu udah hidup dari bawah, udah lu di atas, lu lupain yang di bawah. Itu bahaya. Nah itu kacang bapak kulitnya. Asli. Kalau di Kris ada tuh Mas Don, Apa itu? Megantoro. Apa Ya tuh? jadi jangan, kalau kita udah di atas jangan lupa yang di bawah. Dagangnya. Seperti itu. Ya gitu, seperti itu ya. Iya. Nah Mas Don, itu tadi luar biasa banget cerita lu. Ya, Enggak sih, semoga- enggak luar biasa. Iya. Kayaknya gue juga sebenarnya yang luar biasa Kang Yuda. Waduh, kita sama-sama belajar di sini. Iya, kan punya cerita juga. Cuma gue belum tahu nih cerita Kang Yuda nih awal kali bisa suka sama benda-benda yang kayak seperti itu ya kan. Iya benar. Nanti cerita di mana nih ya enaknya? Ya kalau di sini udah sering cerita sih. Nanti aja nanti. Iya oke, nantilah. Insya Allah ntar kita sekarang emang saya bergerak di dunia budaya, Kang. Iya. Yang dimana ya saya pedulilah dengan budaya Nusantara yang begitu hebatnya, Iya. ya budaya Indonesia yang begitu hebatnya. Harus Tapi banyak kita lupakan. Iya. Ya bahkan dibilang benda kuno gitu loh. Padahal itu kan peninggalan leluhur kita. Harus Bukti kita lestarikan. kita lestarikan, bukti adanya leluhur kita yaitu sebilah pusaka keris gitu kan, dan yang sepuh-sepuh seperti itu. Nah, ya. Maka itu ya saya lebih fokus ke sana untuk sementara ini. Asli. Gitu. Respect lah. Amin ya. Moga-moga kalau kita niatnya baik, kedepannya baik. Amin. Nah luar biasa.